Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, ketika tahu bahwa Daud sedang dalam kesulitan yang besar dan terancam jiwanya, Yonatan datang memberi kekuatan, memberikan dorongan semangat kepada sahabatnya itu. Ia menemui Daud dan berkata dalam 1 Samuel 19 ayat yang ke-23, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Saudaraku, seorang sahabat akan selalu ada saat temannya sedang melewati masa-masa yang suram. Amsal 17 ayat yang ke-17 berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Kehadiran Yonatan sangat berarti bagi Daud. Saat itu ia terpuruk dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Yonatan tetap setia dan tidak berubah sikap. Katanya kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Saudara, di zaman sekarang ini susah menemukan seorang sahabat seperti Yonatan. Kebanyakan orang membangun sebuah persahabatan didasarkan atas kepentingan untung rugi. Kita tahu bahwa Yonatan itu adalah anak putra dari Raja Saul, berarti calon tunggal pengganti ayahnya. Coba saudara bayangkan bagaimana perasaan Yonatan manakala ia mendengar pernyataan dari Nabi Samuel bahwa Tuhan itu telah menolak Saul sebagai raja atas Israel. Bukankah yang seharusnya melanjutkan kepemimpinan sebagai raja menggantikan Saul adalah Yonatan dan ia sendiri? Tapi Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya dan berhak mengemban tugas sebagai raja, yaitu Daud, sahabatnya sendiri, saudara. Secara manusia, Yonatan mungkin terluka dan pahit hatinya. Tetapi Yonatan tidak demikian. Dia rela mengalah dan bersuka cita menerima Daud sebagai raja menggantikan ayahnya. Dia sadar bahwa Tuhan sendiri yang telah mengangkat Daud sebagai raja Israel. Dan ini menunjukkan Yonatan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan membuktikan bahwa dia sahabat yang baik, sahabat yang sejati bagi Daud. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan saat ini adalah, sudahkah kita menjadi sahabat sejati bagi orang-orang di sekitar kita? Dan karena itu, jangan lagi menjadi orang yang egois. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Allah yang kami dengarkan saat ini. Pengajaran Tuhan berarti bagi kami. Di dalam dunia saat ini memang sulit mendapatkan sahabat yang baik, tetapi Tuhan mengajar kepada kami bukan supaya kami berusaha mendapat sahabat yang baik, tetapi kami berusaha menjadi seorang sahabat yang baik. Kami harus berdampak bagi banyak orang supaya melalui kehidupan kami orang lain mengenal Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang adalah sahabat yang sejati, yang memberikan teladan hidup, seorang sahabat yang rela mati, bahkan menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa.